Sudah tanggung dosa karena habisi Brigadir J. Irjen Verdi Sambo nekat berbohong ke Jenderal Listio Sigit. Temui Kapolri, lalu ucap kalimat dusta. Jakarta. Sudah tanggung dosa karena habisi Brigadir J. Irjen Verdi Sambo nekat berbohong ke Jenderal Listio Sigit. Temui Kapolri, lalu ucap kalimat dusta. Proses pengungkapan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Terbaru pengakuan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat ditemui Irjen Verdi Sambo pasca insiden pembunuhan Brigadir J yang diungkapkan dalam rapat dengan pendapat RDP bersama Komisi 3 DPR RI. Kasus yang telah menyita perhatian publik selama sebulan terakhir ini bahkan menyeret sebanyak 83 personel kepolisian yang diduga ikut membantu jalannya skenario yang dibuat oleh Irjen Verdi Sambo dalam upaya menutupi atau merekayasa kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Adapun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku didatangi mantan Kadif Divisi Propam Polri Irjen Verdi Sambo setelah kematian Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Namun Listio Sigit tidak merinci kapan Verdi Sambo menemuinya. Pengakuan Sigit disampaikan saat rapat kerja dengan anggota Komisi 3 DPR di gedung DPR Kompleks Senayan pada Rabu. Jadi sama Pak, kami juga didatangi oleh Pak Verdi Sambo. Saat itu saya tanyakan, kamu bukan pelakunya, karena saya akan ungkap kasus ini sesuai fakta. Saya sampaikan begitu, kata Sigit. Waktu itu kata Sigit langsung membentuk tim sus saat itu. Sigit mengatakan Sambo menyampaikan peristiwa yang terjadi di rumah dinasnya dengan skenario Duren 3 Jakarta Selatan. Awalnya skenario yang disampaikan bahwa telah terjadi dugaan pelecehan seksual oleh Brigadir J terhadap PC, istri Verdi Sambo. Hingga akhirnya terjadi baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae. Lalu Brigadir J tertembak hingga meninggal dunia. Saya buktikan bahwa karena memang saat itu dia menyampaikan kepada kami peristiwa skenario Duren 3. Saat ini kita buktikan yang bersangkutan, kita proses, ujarnya. Selain itu Sigit mengatakan penyidik juga telah mendapatkan rekaman CCTV walaupun itu kopi dari flash disk, tapi itu menggambarkan peristiwa yang terjadi di Duren 3 di mana cerita awal Yosua dikatakan sudah meninggal pada saat Verdi Sambo datang. Di CCTV tersebut terlihat bahwa Yosua masih hidup saat Verdi Sambo datang. Untuk hal-hal lain karena ini masuk di penyidikan tentu tidak akan kami buka, tapi paling tidak ada temuan-temuan seperti itu, kata dia. Diketahui dalam kasus kematian Brigadir J, saat ini Polri sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Barada Richard Eliezer atau Baradae, Irjen Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf serta Putri Chandrawati. Kejadian itu bermula pada Jumat saat Baradae diperintahkan Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Selain memerintah, mantan Kadif Propam itu diduga juga merekayasa kronologi kasus pembunuhan seolah-olah terjadi baku tembak antara Baradae dan Brigadir J di rumah dinasnya. Sementara itu Bribka RR dan KM yang diduga berperan dan ikut membantu serta menyaksikan penembakan Baradae terhadap korban juga terseret menjadi tersangka. Mereka dijerat pasal pembunuhan berencana subsidiar, pasal pembunuhan lewat pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto, pasal 55 dan pasal 56 tentang pembunuhan berencana. Tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, yakni mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo menyerahkan surat permintaan maaf ke Polri. Adapun TV1.com mendapatkan dokumen surat permintaan maaf Irjen Verdi Sambo itu. Adapun Irjen Verdi Sambo yang mengaku menjadi dalang dibalik rekayasa kematian Brigadir J dan penembakan korban, mengaku siap menjalankan semua konsekuensi hukum. Berikut adalah isi surat permintaan maaf Irjen Pol Verdi Sambo yang ditandatangani. Perihal permohonan maaf kepada senior dan rekan perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama, dan rekan bintara Polri. Rekan dan senior yang saya hormati, dengan niat yang murni, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan
yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri atas perbuatan yang telah saya lakukan. Saya meminta maaf kepada senior dan rekan-rekan semua yang secara langsung merasakan akibatnya. Saya mohon minta maaf, saya dapat diterima. Dan saya menyatakan siap untuk menjalankan setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Saya juga siap menerima tanggung jawab dan menanggung seluruh akibat hukum yang dilimpahkan kepada senior dan rekan-rekan yang terdampak. Semoga kiranya rasa penyesalan dan permohonan maaf ini dapat diterima dengan terbuka, dan saya siap menjalani proses hukum ini dengan baik sehingga segera mendapatkan keputusan yang membawa rasa keadilan bagi semua pihak. Terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Hormat saya Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, Inspektur Jenderal Polisi. Sementara itu, pada Selasa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan bahwa Irjen Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Tim Sus telah memutuskan saudara FS sebagai tersangka, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Menurut Listio Sigit Prabowo, pemeriksaan Tim Sus tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim Sus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia. Saudara E atas perintah saudara FS. Saudara E telah mengajukan JC, dan ini yang membuat peristiwa semakin terang, kata Kapolri. Sementara itu, Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Agus Adrianto dalam konferensi pers di Mabes Polri Jakarta menyebut keempat tersangka adalah Barada 2 Polri Richard Eliezer, Pudihang Lumiu, dan Barada E Bribka Riki Rizal atau Bribka RR Kuat, dan Irjen Pol Ferdi Sambo.